Selain itu apa lagi sih Mil, teman-teman dari HMJ Perbankan Syariah yang dilakukan sehari-hari ini Mil? Datangi dua universitas di Malaysia. Jadi kita kayak sharing tentang Oke. gimana manajemennya universitas sana, terus kemudian kita bisa implementasikan dan juga itu ada MOU. Oke. Jadi kita surat, pamflet Iya, yang ada surat undangan bahkan Mil di Betul. WA tuh Mil. Iya, jadi mereka tuh nyebar random. Sambil sendiri nih dari jurusan perbankan syariah itu seperti apa sih Mil, melihat fenomena hoax yang masif sekali kan sekarang Iya. di dunia digitalisasi, bahkan di medsos-medsos banyak masalah. Ini aja lah yang hal paling simpel kita lihat di TikTok, menang hadiah dan lain-lain, ternyata itu ditipu. Itu sambil melihat hal-hal seperti itu seperti apa Mil? Dan di umum yaitu belajarnya medik doang. Oke. Kalau kita belajar dua-duanya, jadi plusnya banyak banget untuk di UNSI dan juga di perbankan syariah, dan juga fasilitasnya alhamdulillah mendukung, dan juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busama ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, masih muda tapi dia sangat aktif di dunia organisasi, di mana sebelumnya kan kita sudah membahas terkait hoax di era digitalisasi, hoax di dunia medis, hoax di dunia bencana alam, bahkan hoax di dunia kebakaran. Kali ini kita bakal berbicara hal yang berbeda karena ini pemuda merupakan ya organisasi yang di kampus lah ya, terkait jurusannya dia itu perbankan syariah. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Ketua HMJ Perbankan Syariah UINSI Samarinda, Samil Hekmatiar Siregar. Apa kabar Mil? alhamdulillah baik. Apa panggilannya Mil kan? Ya, boleh. Oke. Mil, boleh. Samil, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Lancar Mungkin puasa. ini kan sobat kita ada panggilan khusus nih Mil terhadap teman-teman followers kita, sobat Busama ID. Mungkin ada sobat Busama ID yang belum kenal, Samil bisa perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Samil Hekmatiar Siregar, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UINSI Samarinda. Oke. Itu singkat dulu ya. Singkat ya. Singkat dulu. Nah, HMJ Perbankan Syariah ini apa sih Mil? Dia organisasi terus bergerak apa sih? Mungkin sedikit agak umum dulu mungkin ya. Kalau di kampus itu dia ada namanya Presma, Oke, Presiden Mahasiswa. Itu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu kan yang langsung di UINSI-nya, Oke. langsung universitas. Nah, kalau Samil ini bagian jurusannya saja. Oke. Jadi dia dari universitas, fakultas, jurusan. Oke. Nah, jadi Samil itu fokus untuk lingkupnya jurusan. Jadi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Oke. Sejauh ini HMJ itu apa sih yang dilakukan Mil? Heeh. Jadi kalau di kami sendiri itu kita ada berbagai divisi ya. Oke. Ada 5 divisi. Terus juga programnya itu nggak jauh dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oke. Pendidikan, penelitian, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat. Seperti salah satunya yang kemarin sempat di-up Busam juga. Oke. Yang kiris kemarin, pembuatan kiris. Jadi kita sesuai nih dengan jurusan kita, yaitu kan perbankan syariah. Jadi kita kolaborasi sama salah satu bank syariah di Indonesia. Kemudian kita bantu UMKM. Kalau sekarang itu udah mulai digitalisasi. Oke. Jadi kita bantu pembuatan kiris, kemudian juga kita edukasi gimana sih cara pakainya. Dan pelaku UMKM-nya itu cuma nunggu di warungnya aja. Jadi kita yang bolak-balik ke banknya, bolak-balik ke usahanya, udah tinggal terima jadi. Jadi masuknya ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Oke. Itu salah satu Siap. proker terbesar lah Dari broker, HMJ iya. Perbankan Syariah ini ya. Oke Mil, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait perbankan syariah, kita hari ini akan mengangkat tema terkait mungkin ya perbankan syariah dan hoax di dunia perbankan mungkin ya. Nah, untuk perbankan syariah sendiri itu apa sih Mil bedanya sama bank-bank konvensional secara umum tuh? Kalau di bank syariah itu dia ada 3 prinsip utama. Kalau kita sebagai mahasiswa itu bikin singkatan Oke. biar kita lebih paham. Itu namanya Maghrib. Apa itu? MA-nya tuh masyir, Heeh. GH-nya tuh goror, RIB-nya tuh riba. Jadi masyir itu spekulasi. Jadi kalau perbankan syariah itu kita nggak spekulasi lah. Ibaratnya kita harus berdasarkan dunia bisnis, hukum Islam.
itu berbeda dengan konvensional. Kemudian ada goror. Goror itu ketidakpastian, ya seperti judi. Nah, itu kan tidak ada di syariah. Kemudian juga yang mungkin marak di konvensional, tetapi di syariah itu nggak ada, yaitu namanya riba atau bunga. Jadi kita itu namanya margin atau kita bagi hasil. Jadi kita nggak ada yang namanya bunga. Oke, berarti perbankan syariah memang tidak menerapkan yang namanya bunga itu sendiri, Mil ya. Oke. Nah, terkait program kerja kan tadi seperti yang Samil sudah jelaskan, salah satunya penggunaan kris dengan pengabdian ke masyarakat langsung, Mil ya. Selain itu apa lagi sih, Mil? Teman-teman dari HMJ Perbankan Syariah yang dilakukan sehari-hari ini, Mil? Kalau kita yang betul-betul sehari-hari banget itu kan kita ibaratnya dekanat atau petingginya fakultas atau jurusan. Untuk ke mahasiswanya itu kita sebagai delegasinya. Jadi kita sebagai penghubung informasi, penghubung kegiatan. Jadi kita juga ikut sebagai panitia dalam kegiatan kampus. Jadi ibaratnya kita yang aktif banget itu kayak seperti soft skill. Jadi kita mengadakan soft skill untuk mahasiswa untuk bekal nanti di dunia kerja, dan juga kita ada klinik skripsi. Jadi teman-teman mahasiswa itu kita bareng-bareng konsultasi skripsi agar cepat lulus. Seperti itu sih yang rutin, yang mungkin lebih banyak lagi sih kalau diceritakan satu-satu. Banyak banget soalnya. Mil, untuk sekarang Samil nih semester berapa? Baru semester 6. Oke, baru semester 6. Sejauh ini kan tadi seperti yang Samil jelaskan bahwa sebenarnya ada banyak lagi yang dilakukan. Nah, saya dapat informasi kalau nggak salah yang kemarin ada ke Thailand, Malaysia, itu apa itu, Mil? Jadi kalau yang kita ke Thailand dan Malaysia itu masuknya ke delegasi internasional akademik. Jadi kita ke sana, kita pengabdian juga. Kita ke sana sekalian promosi juga. Kita ke sana juga sekalian research. Jadi kita di sana ke UNEF Malaysia, ke Pulau Pinang, lupa nama universitasnya karena udah lumayan banyak. Kita datangi 2 universitas di Malaysia. Jadi kita kayak sharing tentang gimana manajemennya universitas sana, terus kemudian kita bisa implementasikan, dan juga itu ada MOU. Jadi kita ada kerjasamanya. Terus kalau kita ke Thailand itu kita ke SMA-nya. SMA ya? Ke SMA. Kenapa? Karena kita mulai mencari nih calon-calon mahasiswa asing untuk di UINSI. Itu sih. Berarti kalau misalnya mencari mahasiswa asing, ini dari UINSI sendiri ada pertukaran pelajar nggak sih, Min? Kalau pertukaran pelajar kita belum ada, tapi kalau belum, maksudnya Samilnya mungkin belum tahu ya. Tapi kalau mahasiswa asing sekarang ada, mahasiswa Thailand ada. Berapa orang, Mil, kalau boleh tahu? Mungkin 2 digit mungkin ya. Banyak Belasan mungkin ya. Mungkin. Untuk yang mahasiswa Indonesia atau mahasiswa Indonesia di luar Thailand sana ada nggak sih? Kalau kita paling kayak ibaratnya KKN internasional. Jadi kita KKN di luar negeri, bisa di Malaysia, di Brunei, seperti itu sih. Nah, kalau pertukaran. Balik lagi terkait masalah kris tadi, Mil. Iya. Selain itu, apa lagi program kerja dari Perbankan Syariah HMJ-nya nih, Mil? Apa lagi, Mil? Mungkin bisa disampaikan. Kalau kita tuh kalau Samil sendiri ya, ngebaginya itu pengabdian kepada masyarakat, pengabdiannya kepada fakultas, pengabdiannya kepada jurusan, terus juga pengabdiannya kepada universitas. Jadi kalau yang tadi di awal kan kiris itu salah satunya ke pengabdian kepada masyarakat. Selain kiris, kita juga kemarin itu ada pendampingan halal, terus cegah stunting anak itu juga ada. Terus kita kalau ke jurusan yaitu tadi soft skill, klinik skripsi. Terus juga kita kuliah umum, misalnya kerjasama bareng OJK. Nanti OJK datang ke kampus untuk ngasih pembelajaran. Ibaratnya pembelajaran di luar jam kuliah. Terus kita juga aktif sebagai media info perlombaan untuk meningkatkan prestasi di jurusan kami. Dan alhamdulillah jurusan kami di tahun 2024 itu sekitar 3 atau 4 prestasi internasional. Itu salah satu output yang kami, ibaratnya kami kan buat broker nih. Kami kan pasti mengharapkan output yang terbaik. Dan alhamdulillah output itu di luar ekspektasi. Itu sih. Dapat penghargaan internasional ya. Apa aja penghargaan internasionalnya tuh, Mel? Kalau penghargaan internasional kemarin itu saya sendiri itu 2 kali. 2 kali internasional. Itu call for paper kategori judul terbaik kemarin yang diadakan sama Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, itu internasional. Terus kemudian yang kedua itu inovasi, kayak bikin inovasi dan
waktu itu ngangkat judulnya tentang blockchain dan alhamdulillah juara 2. Itu yang ngadain UIN Suka. Internasional juga. Terus kemudian ada mahasiswa pembangunan syariah itu ICF kemarin. Nama eventnya itu sama paper juga. Jadi kita emang menunjangnya di akademik sih. Gitu sih. Berarti untuk penghargaan internasional sudah lumayan juga di tahun berapa tadi Mil? 2024. Nah, menarik terkait ini organisasi HMJ Perbankan Syariah ini. Samil sendiri saat ini kan ketua nih. Sebelumnya waktu SMA atau SMP pernah ikut organisasi nggak sih? Sampai saat ini kan jadi ketua organisasi dan alhamdulillahnya tadi mendapatkan penghargaan internasional ya. Pengalaman Samil sendiri sebelumnya sudah pernah berorganisasi atau belum Mil? Kalau SMA sih secara resmi belum ada. Belum ada. Mungkin pernah jadi kayak ketua eskul, cuman ya yang nggak resmi lah. Ibaratnya cuman sebagai perwakilan aja. Kemudian masuk kuliah, masuk HMJ PS. Terus dipercayakan menjadi koordinator divisi sumber daya mahasiswa. Sebelum jadi ketua itu ya? Itu koordinator. Kemudian pergantian tahun ada pemilihan calon ketua. Coba nyalonin diri, alhamdulillah keterima. Alasan Samil sendiri masuk organisasi apa Mil? Kalau bisa dibilang kuliah itu bukan hanya tempat belajar sih. Kalau dari Samil sendiri tidak hanya memilih untuk belajar tapi untuk berperan juga. Jadi berperannya di organisasi itu luas. Kita nggak hanya bermanfaat bagi jurusan, bagi fakultas, tapi kita juga bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi mungkin kalau sesuai jurusan Samil itu kan dekatnya ke masyarakat yang mungkin UMKM, usaha mikro. Jadi perlunya pendampingan, apalagi sekarang udah digitalisasi, ya salah satunya tadi QRIS itu sih. Alasan dari diri Samil sendiri masuk organisasi ini apa Mil? Karena ada banyak beberapa orang nih yang pernah podcast juga, dia bilang dia masuk organisasi untuk menghilangkan rasa grogi dia di depan orang. Bahkan ada salah satu orang yang sebelumnya dia introvert, begitu dia jadi ketua organisasi, oh dia ternyata bisa ngomong nih. Sebenarnya dia punya potensi diri untuk ngomong di depan orang, tapi dengan dia masuk organisasi, ya itu makin terbuka lah. Kalau Samil sendiri alasan inilah. Kalau dari sama Samil seperti yang tadi dikatakan itu kan salah satu soft skill dan alhamdulillah itu yang udah Samil dapatkan juga ya dari organisasi. Kemudian kalau betul-betul alasan tersendiri awalnya itu memang karena ngelihat setelah kita kuliah itu kita masa cuma bawa ijazah doang sih. Nah, jadi kalau di Universitas Samil ya, nggak tahu kalau di universitas lain, tapi Samil yakin itu pasti ada, mungkin berbeda nama. Itu ada namanya pendamping ijazah. Jadi kalau kita aktif organisasi, aktif prestasi, jadi ijazah kita tuh nggak ijazah tok gitu. Jadi ibaratnya kita bersaing nanti di dunia pekerjaan, kita nggak hanya bawa ijazah. Kita ada riwayat organisasi, kita ada prestasi, riwayat kepanitiaan. Jadi itu bisa untuk nilai plus kita nanti di persaingan kerja. Berarti untuk Samil sendiri perbankan syariah ini nanti lulusnya apa? S1 ya? Iya, S1. Ada keinginan untuk lanjut ke jenjang berikutnya S2 atau S3, apalagi kita tahu nih program gubernur Kaltim kita nanti kan. Apa Mil? Tapi kalau dari Samil sendiri udah pasti punya mimpi kan, dan pasti mimpi itu nggak yang setengah-setengah. Kalau dari Samil sendiri sih pengennya di luar sih. Di luar S2 tapi tetap pengabdiannya balik ke Indonesia. Untuk mengimplementasikan ilmunya tetap ke Indonesia sih. Karena bisa dilihat Indonesia ini kan populasi muslimnya besar, cuman untuk persentase literasi terhadap syariahnya itu masih kurang. Jadi itu sih yang motivasi Samil juga, kalau memang ada rezekinya bisa keluar, ya kalau bisa beasiswa. Jadi setelah dari luar diimplementasikan kembali ke Indonesia untuk membantu perekonomian atau perbankan syariah di Indonesia itu. Nah ini menarik Mil, tadi yang seperti Samil bilang terkait pengetahuan orang terkait syariah ini masih kurang. Nah, untuk HMJ Perbankan Syariah sendiri ada nggak sih selain pendampingan untuk yang QRIS tadi dan lain-lain program kerja yang lain, sosialisasi terhadap hal itu ada nggak sih Mil? Ada. Dan itu kita ke SMA. Ke SMA. Kenapa kita ngambilnya outputnya tuh nggak hanya mereka paham tentang perbankan syariah, tetapi kita juga mempromosikan jurusan kami. Karena jurusan kami ini bisa dibilang prospek kerjanya cukup besar, karena kita nggak hanya bisa masuk ke perbankan syariah, kita bisa ke perusahaan manapun yang memang yang membutuhkan SDM tentang keuangan. Karena kita bisa masuk juga di situ, dan juga
waktu itu kita ke SMA. Kenapa? Karena ibaratnya SMA nih kan mulai nih nyari bank Betul. untuk buat ATM, untuk atau mungkin dia misalnya langsung kerja. Iya, Otomatis kan gajinya nyari ATM untuk nyimpan untuk maaf untuk bank untuk nyimpan hasil gajinya. Jadi ya kami di situ mempromosikan bahwa perbankan syariah tuh gini loh dan konvensional tuh gini loh hukumnya. Jadi kita kemarin ke SMK Al Azhar, ke SMK 1, ke Mandua Samarinda, SMK 4, ada 5 mungkin kalau salah kemarin. Ada SMA 2 Lojanan juga. Oke. Itu sih. Sejauh Samil datangin SMA, SMK itu Ya. ada nggak minat dari seberapa besar minat mereka untuk bergabung kalau dari perspektif Samil ya? Lihat itu. Kalau dilihat sih kemarin karena kita bawa promosinya cukup bagus ya. Kenapa? Karena bisa dibilang kita promosinya tuh bawa riwayat alumni. Oke. Jadi alhamdulillah alumni itu udah pada kerja di BUMN, kerja di tambang. Jadi mereka ngelihatnya wah enak juga ya kerja di keuangan. Apalagi kan kalau kita tahu keuangan itu kan kerjanya di AC, Iya, tempat yang betul. nyaman, nggak di lapangan. Nggak Jadi panas-panasan lah iya, ya. apalagi yang perempuan-perempuannya itu pada senang sih siswi-siswinya. Oke. Nah, ini kembali lagi terkait HMJ perbankan syariahnya sendiri, Mil. Ini kan mahasiswa yang masuk di jurusan perbankan syariah itu apa otomatis dia langsung masuk HMJ atau mereka sendiri yang mau gabung HMJ itu seperti apa, Mil? Kalau masalah untuk himpunan itu setiap universitas biasanya beda-beda. Kalau yang Samil tahu di Unmul itu semester awal dia wajib. Ya, kalau itu Nggak salah ya. Kalau di kami itu open recruitment. Oke. Jadi kita kemarin anggotanya cuma sekitar 20-an orang. Nggak satu angkatan. Oke. Jadi kita open recruitment. Jadi kita juga itu yang lagi sambil bangun sih. Kita sambil lagi ngebangun branding. Banyak yang mengatakan organisasi red flag, organisasi rapatnya sampai malam, organisasi jualan risol gitu kan. Nah, tapi sambil mencoba merubah perspektif itu ya. Jadi kayak misalnya rapat, otomatis rapat kalau memang mengganggu perkuliahan, biasanya sambil tuh ubahnya online. Karena kalau Samil sebagai ketua, prinsipnya organisasi kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1, organisasi nomor 2. Jadi ya kita bagusin brandingnya, otomatis nanti peminatnya juga banyak. Oke, tadi di awal Samil bilang 20 orang ya awal-awal. Sekarang sudah berapa, Mil? Kalau sekarang baru pemilihan ketua sih. Open recruitment-nya itu bentar lagi. Jadi kita belum bisa ngeliat. Tapi kalau animo untuk yang nanya-nanya itu udah lumayan banyak. Jadi kayak bentar belum pembukaan itu udah lumayan banyak yang nanya. Cara Samil sendiri nih untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa yang di perbankan syariah untuk gabung di himpunan itu seperti apa? Jadi kalau mahasiswa itu banyak ngelihat masuk organisasi IPK jadi rendah. Terus juga nggak bisa kerja. Nah jadi makanya kalau bisa dilihat di postingan sosial media Samil itu Samil nunjukin kalau IPK bisa 4, kerja bisa, dan organisasi juga bisa, prestasi juga bisa. Jadi sebenarnya organisasi ini kalau kata Samil bukan penghalang, tapi organisasi inilah tempatnya proses. Jadi bisa dibilang sebelum gabung organisasi itu Samil belum nggak ada prestasi sama sekali. IPK juga nggak yang sempurna, tapi setelah gabung organisasi malah IPK sempurna dan dapat prestasi. Jadi ngasih bukti langsung aja sih kalau dari Samil sendiri. Gitu. Ya, Sobat Busama ID, jadi seperti yang dijelaskan oleh Samil tadi bahwa dengan bergabung dengan himpunan maupun organisasi itu tidak menghalangi suatu pribadi ya untuk IPK-nya rendah dan lain-lain seperti yang selama ini orang bilang red flag dan lain-lain kan. Sebenarnya enggak, tapi itu tergantung dari kita, organisasinya seperti apa, apakah dia mengarahkan ke arah yang positif dan lain-lain ya. Nah, saya kenal Samil ini juga selain dia menjadi ketua ini HMJ Perbankan Syariah, dia juga kerja. Terus dia juga main game, Mil ya. Nah, ini di luar Perbankan Syariah mungkin, Mil. Untuk Samil sendiri, game ini kan kemarin sempat juara di Malaysia, Mil. Itu seperti apa sih, Mil? Sambil membagi waktu, manajemen waktunya lah, seperti apa? Jadi kalau waktu fokus game itu sekitar 2023 ya, waktu berangkat ke Malaysia itu, kalau Samil tuh ngebagi momen. Jadi misalnya momennya di game, misalnya ada seleksi atau ada pertandingan khusus, itu akademiknya agak diturunin persennya, bukan disisihkan ya. Jadi kayak misalnya 100% porsinya dikurangin ya. Porsinya dikurangin. Jadi waktu itu lumayan fokus di game, di akademiknya agak direm dulu. Tapi setelah alhamdulillah dapat prestasi di game tersebut kan, nah itu baru ningkatin lagi porsi akademik.
Jadi Oke. mainin porsi sih. Jadi ibaratnya kalau memang mau main game itu akademiknya jangan dihilangin. Karena akademik ini mau sampai kapanpun tetap bakal digunain. Karena kalau game ini ada momen kan. Betul. Kalau game ini nggak bisa lah selamanya kita jadi patokan. Oke. Jadi kalau Samil itu sih prinsipnya, selama memang ada momennya untuk bisa ambil prestasi di game, kejar dulu. Emang kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya kita kejar lagi akademiknya. Jadi balance sih, mana non akademik mana akademiknya itu harus balance sih. Berarti memang Samil ini kalau bisa dibilang dia pintar memanfaatkan momen Mil ya. Betul. Berarti waktu ikut turnamen game pas memang momennya itu ada seleksi tadi Mil ya. Dan kebetulan juara berarti nah Samil kan juga kerja nih. Cara bagi waktunya gimana Mil? Kalau untuk kerja tersendiri sih, yang pasti kan alhamdulillah ya, kerja itu ngedukung juga sih. Makanya Samil sendiri loyal di tempat pekerjaan udah hampir 2 tahun karena bisa dibilang ngedukung, teman sipnya juga enak ngaturnya karena di kerjaan itu cuma Samil yang kuliah. Jadi enak lah ngatur sipnya dan juga Sambil hindari yang namanya dadakan. Jadi kalau dadakan ngubah sip kerja kan teman sip kerja nih yang gak enak. Apalagi bos pasti ngerasa ini udah ngeganggu pekerjaan nih kalau kayak gini. Jadi sambil menghindari yang namanya dadakan. Jadi memang kalau ada schedule atau apa disusun rapi-rapi, mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu, mana prioritasnya. Jadi ya manajemen waktunya lah yang digunakan. Ya dan manajemen waktu tersendiri itu sambil dapatkannya di organisasi. Cara memanagenya, cara dapatkan momennya yaitu di organisasi. Makanya sambil bilang tadi organisasi itu tempat banyak banget untuk belajar. Berarti Mil, Samil nih kelahiran tahun berapa Mil? 2004. 2004 berarti sekarang umurnya berapa? 20. 20. Berarti termasuk Gen Z nih Mil. Betul. Nah ini kan kita tahu banyak isu di luar sana bahwa generasi Z ini ya kita tahu lah orangnya mut-mutan, terus banyak yang malas, lebih banyak gadget. Nah kita tahu di era digitalisasi saat ini kan gadget itu merupakan salah satu poin penting yang sangat nggak bisa lepas lah dari Gen Z ini. Samil melihat fenomena itu seperti apa dan Samil ini orangnya seperti apa terhadap gadget sendiri? Kalau Samil sendiri di digitalisasi ini mungkin mempunyai perspektif beda ya. Kenapa? Karena kalau dari Samil sendiri di digitalisasi ini kita malah lebih kerja keras daripada zaman sebelumnya. Kenapa? Karena saingan kita bukan lagi manusia. Saingan kita AI sekarang robot. Jadi ibaratnya kerja keras kita tuh harus lebih bertingkat lagi, harus meningkat lagi. Dan kenapa Samil untuk masalah gadget ya? Kalau Samil itu sering salah satu tips and trick nih ya mungkin sering cut pemakaian sosmed. Jadi memang kalau waktunya free itu main IG, main TikTok ya seperti pemuda pada umumnya lah. Pada umumnya, betul. Tapi ketika kalau memang ada kegiatan yang harus butuh waktu banget, itu sambil uninstall Instagram, uninstall TikTok. Jadi tunggu kerjaannya selesai baru download lagi. Itu tips and trick. Ya mungkin kalau teman-teman ngerasa paling tinggal download lagi di Play Store, tapi cobain aja dihapus, gimana rasanya? Pasti nyariin banget. Tapi kalau udah terbiasa itu udah enjoy. Berarti Samil tips and triknya itu uninstall ya? Iya. Karena kalau kita cuma ngebatasin nggak bakal ngebuka, itu tanpa pasti bakal disadari lagi. pasti ngebuka lagi. Betul. Karena udah emang kecanduan parah sih kalau sosial media itu. Nah Mil, harapan Samil sendiri terhadap generasi saat ini ya generasi Z, generasi Alpha, kita tahu kan yang 2000 ke atas ini seperti apa Mil ke depannya? Apalagi kan Indonesia ini kita tahu target generasi emas 2045 ya. Nah, itu seperti apa Samil melihat perspektif Samil nih terhadap pemuda-pemuda saat ini, harapan ke depannya untuk seperti apa? Kalau Samil sendiri ngeliat sih dari sudut pendidikan ya. Kalau Samil sendiri kenapa kerja keras banget, kenapa belajarnya giat banget. Kalau dari Samil sendiri itu udah dapetin penasaran atas ilmu. Jadi belajar itu bukan karena belajar buat nanti kerjanya enak, belajar buat cepat lulus, tapi Samil itu belajarnya karena penasaran akan ilmunya. Sama seperti kita kalau misalnya nonton film, kita penasaran, pasti kita tontonin sampai tamat tuh. Betul. Kita effort nonton. Nah, sama yang Samil alamin di pendidikan ini. Jadi Samil itu penasaran, kok ada perbankan syariah, kok ada perbankan konvensional, bedanya apa? Terus kok orang Indonesia yang populasi muslimnya besar, perbankan syariahnya masih kalah sih? Ya malah sepi ya. Betul. Jadi penasaran itulah yang bikin semangat. Jadi sering research, sering masuk kelas itu bukan hanya mendengarin, tapi juga nanya ke dosen. Bu, saya masih ada yang nyangkut sih di pikiran saya ini. Jadi
apa yang Samil penasaran itu yang Samil kejar. Jadi ibaratnya belajar itu bukan capek lagi sih. Oke. Tapi belajar itu memang ada yang ingin dikejar gitu. Ada yang ingin dicari. Itu sih kalau dari Samil. Oke, Mil, ini kan tadi seperti Samil bilang bahwa nanti ada open recruitment nih HMJ Perbankan Syariah. Betul. Ini pasti ada teman-teman nanti setelah link ini di-share, pasti mereka nonton nih. Mungkin Samil mau sampaikan ke mereka yang ingin bergabung nih. Oke, untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa Perbankan Syariah UIT Samarinda semester 4 yang akan nanti semester 4 dan semester 2 kalau sekarang ya. Itu kan nanti bakal bisa gabung di HMJPS. Oke. Untuk sekarang mungkin ngelihat organisasi itu jangan sama ratakan. Oke. Jadi misalnya ngelihat di sosial media, ini organisasinya rapat sampai malam. Organisasinya nih demo, kerjanya demo. Nah, jadi kalau teman-teman pengen lihat HMJPS bisa dilihat di tracking dulu, di searching dulu bagaimana kinerja kami kemarin. Kami itu betul-betul tempatnya kita berproses, tempatnya kita belajar, tempatnya kita bermanfaat bagi semua orang, dan juga benefit lainnya itu kita dengan pihak-pihak dosen itu kita prioritas. Oke. Jadi misalnya banyak mahasiswa nih yang di chat dosen itu ya mungkin dikesampingkan, kayak mungkin lambat dijawab, lambat respon. Betul. Nah, tapi kalau sudah anak organisasi itu prioritas. Dan itu manfaatnya nanti waktu di semester akhir. Benar. Sambil sendiri alhamdulillah semester 6 udah punya judul, bimbingan skripsinya enak karena sebelumnya udah punya pendekatan dengan dosen-dosen. Jadi nggak ngalamin lah, insya Allah lah ya, nggak ngalamin yang namanya skripsi itu lambat karena susah menemui dosen, susah dapat tanda tangan. Jadi itu benefitnya tuh mikir panjang gitu. Tuh. Long term lah gitu ibaratnya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa bisa nanti kalau sudah ada pamflet open recruitment-nya itu nanti bisa coba aja dulu kumpulkan berkasnya, nanti kan ada sesi wawancara. Jadi memang kalau memang yakin di wawancara nanti nggak usah takut. Kak saya nggak pernah organisasi, kak saya nggak punya skill ini. Nanti kita di awal langsung upgrading. Kita langsung upgrading internal. Jadi yang awalnya bisa dibilang kosong nanti bakal kita isi di situ. Tuh, teman-teman yang mungkin saat ini mahasiswa-mahasiswi yang berada di UINSI Samarinda, Mil ya, yang ingin bergabung nanti begitu pamfletnya sudah ada, mungkin bisa langsung bergabung ya. Kita dengarkan tadi seperti apa penjelasan dari Samil semuanya. Oke, Mil, ini sebelum kita masuk terkait hoax di perbankan, di dunia perbankan, terakhir nih, harapan Samil mungkin sama teman-teman organisasi HMJPS ke depannya nih seperti apa, Mil? Dengan program-program kerja yang sudah dilewatin selama ini dan prestasi yang diraih nih. Untuk mungkin ketua baru ya, sekarang itu udah selesai pemilihan, Muhammad Aldi Rasyad dan Febrina Abdillah, ketua dan wakil barunya. Mungkin harapan dari Samil nggak usah, mungkin ada sedikit mental block karena bisa dibilang prestasi kita lumayan diapresiasi banget lah oleh jurusan dan oleh fakultas. Jadi mungkin misalnya nanti ada kayak mental block, takut nggak bisa ngelanjutin, nggak usah takut karena kami sendiri ketua yang lama bakal ngebimbing kalian gimana caranya bisa ngelampauin kami. Gimana caranya ngelampuin kami, jangan di bawah kami dan sejajar kami, harus ngelampuin kami, karena kami pasti ngebimbing, Samil bukan tipe yang ngehalangi, jangan sampai lewatin aku nih, enggak, bukan tipe seperti itu. Jadi itu sih, terus kemudian kekurangan kami dievaluasi, diperbaiki, dan menjadi ya HMJPS mungkin 2025 lebih eksis lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih menyala. Berarti periodisasinya Samil nih sudah habis tahun ini, Mil ya? Betul. Udah habis. Jadi kita di minggu depan itu udah musma, udah presentasikan LPJ kita, laporan pertanggungjawaban kita. Jadi kita mungkin langsung saja nih, Mil, masuk di hoax dunia perbankan. Ada nggak sih, Mil, hoax di dunia perbankan? Banyak banget. Salah satunya, Mil, sebelum kita jelaskan lebih panjang lebar, salah satunya apa, Mil? Jadi kalau di perbankan itu bukan hanya satu bank ya, bisa dibilang semua bank itu mungkin mengalami hal serupa, tetapi itu oknum eksternal, bukan dari pihak bank, tapi memang ada orang yang melakukan kriminalitas tersebut, itu mereka mengatasnamakan bank tersebut, lalu mengirimkan semacam ya surat, pamflet, yang ada surat undangan bahkan, Mil, di WA tuh, Mil. Jadi mereka tuh nyebar random ke nasabah-nasabah, terus mengatakan
Pak Bu TF 50.000, kalau enggak adminnya bakal jadi misalnya 100.000 rupiah. Itu macam-macam. Itu mungkin sedikit contoh saja dari Samil ya. Tapi kalau yang Samil lihat tuh macam-macam. Ada yang kalau Bapak Ibu nggak TF akan terblokir. Kalau Bapak Ibu nggak TF akan makin banyak itu apa utang-utangnya, makin menambah tunjangan-tunjangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau dari kami sendiri di mahasiswa perbankan syariah itu kita sudah mulai literasi, makanya kita gandeng OJK. Jadi kita mulai edukasi mana itu yang penipuan. Jadi memang kalau ada penipuan itu bisa lapor langsung ke OJK. Seperti itu sih. Berarti yang selama ini kan kita tahu banyak kasus nih Mil di media sosial, bahkan masuk berita di TV juga terkait undangan pernikahan dibuka itu tahu-tahu isi ATM-nya mereka terkuras tuh Mil. Betul. Itu apa sih yang terjadi di situ? Di balik situ ada hacker atau seperti apa Samil melihat fenomena itu? Kalau dilihat itu dia kayak ada suatu link yang kita klik itu dia bakal bisa minta informasi kita pribadi. Jadi mungkin sedikit edukasi, bisa hati-hati sih dalam mengklik link, mengklik dokumen. Makanya kalau sekarang ya, kalau yang WA-nya udah update mungkin ya, itu sudah ada mulai peringatan. Jadi kalau kita mau download dokumen, itu ada peringatan. Kita nggak bisa download dokumen, tek langsung terbuka. Itu ada peringatan. Ada kayak tanda warningnya. Nah itu sudah mulai media sosial dan global itu sudah mulai menanggulangi masalah tersebut. Sudah mulai aware sama hal itu Mil ya. Berarti untuk dari Samil sendiri nih, dari jurusan perbankan syariah, itu seperti apa sih melihat fenomena hoax yang masif sekali kan sekarang di dunia digitalisasi, bahkan di medsos banyak masalah. Ini aja lah yang hal paling simpel kita lihat di TikTok, menang hadiah dan lain-lain, ternyata itu ditipu. Itu Samil melihat hal-hal seperti itu seperti apa Mel? Kalau Samil sendiri melihatnya itu kurangnya edukasi sih sebenarnya. Karena kalau seperti kita yang mungkin udah paham duluan, kita udah tahu duluan nih, ini orang bakal nipu. Jadi yang bisa dilakukan mungkin kita sebagai mahasiswa itu, kalau Samil sendiri kita kan punya divisi media informasi juga, itu kita kadang aware. Kalau misalnya ada salah satu bank yang klarifikasi, nah itu kita teruskan informasinya. Kalau memang ada salah satu mahasiswa yang terkena bahwa memberitahu kalau itu tidak asli dari bank tersebut. Dan juga kita kemarin gandeng OJK juga untuk kuliah umum itu mungkin sedikit pembahasannya tentangnya ke situ juga, tentang investasi bodong, tentang pinjol yang ilegal. Itu kan tidak jauh tuh dari yang hoax seperti itu, karena kan mereka menawarkan pasti ya yang menawarkan promo-promo, menawarkan langsung dapat uang cash dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin edukasi yang terpenting sih. Nah, ini Mil, terkait pinjol dan lain-lain kan ini banyak nih di tengah masyarakat, bahkan Sobat Busama ID juga banyak yang bertanya, perbankan syariah itu, kalau kita tahu kan perbankan konvensional tuh ada pinjaman dengan agunan dan lain-lain. Kalau perbankan syariah itu ada nggak? Kalau perbankan syariah itu ada, dan dia itu pakai akad. Dia macam-macam. Jadi kalau ini yang simpelnya ya, kayak tabungan. Jadi kalau di konven kita milih kayak card gitu, mau card A, card B, card C. Nah kalau di syariah sendiri itu dia milihnya sesuai akad. Jadi ada akad wadiah, ada akad mudharabah. Jadi kalau kita akad wadiah, kita nggak terpotong admin. Baru tahu nggak ini, Dit? Baru tahu kan? Kita nggak kepotong admin, 1.000 pun nggak kepotong, Dit. Bener-bener nggak kepotong? Nggak kepotong. Karena dia asasnya titipan. Jadi kita mau nabung 50.000 sampai tahun-tahun ke depan tetap 50.000. Itu namanya wadiah titipan. Tapi kalau yang di mudharabah bagi hasil itu ada adminnya. Kenapa? Karena nanti kita dapat persenan profit juga dari banknya. Namanya kan juga bagi hasil. Nah, jadi seperti itu. Kalau di konven kan otomatis semuanya admin. Nah, kalau kita tuh ada pilihannya yang memang betul-betul sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini juga yang banyak bertanya Mil. Konvensional kan mereka jelas lah mencari keuntungan. Perbankan syariah kalau dengan cara seperti itu untungnya dari mana dia bilang Mil? Jadi kalau di perbankan syariah itu dia juga ada lembaga sosialnya, Dit. Jadi dia ada zakat, infak, wakaf, dan juga banyak akad-akad lain yang bisa menguntungkan. Salah satunya kayak murabahah. Murabahah itu kita beli suatu barang tapi marginnya kita udah tentuin di awal. Misalnya kalau kamu, Dit, nih misalnya nih motor, Dit. Nah, misalnya motor ini 12 juta. Nah, bank itu udah bilang, "Oke, Dit, saya belikan motor 12 juta, tapi
kami minta marginnya 2 juta ya. Oke, Jadi langsung pakai akad kayak gitu di iya, awal ya. Di awal. Jadi kalau memang calon nasabah itu nggak setuju, nggak bakal terselesaikan. Oke. Kalau di konven kan kita langsung tek ditembak. Iya. Tek. Terus Hitungnya juga, jadi iya, utang kan kalau gitu. betul. Terus juga untuk bunganya itu kan dia nggak flat. Dia Oke. ngikutin suku bunga kan. Nah, kalau di syariah itu dia flat. Oke. Di ketentuan awalnya seperti apa sampai akhir tetap segitu. Makanya kita ada yang namanya risiko pasar. Oke. Karena kan kita nggak tahu motor tuh nanti beberapa tahun ke depan bisa Betul, turun pasti harganya. turun. Nah, jadi kita udah dari margin itu kita udah hitungkan itu. Oke. Karena kita nggak bakal merubah, nggak ada biaya tambahan lain, nggak ada penambahan margin, nggak ada kalau di kita. Itu sih. Oke, berarti nih mungkin Samil bisa edukasi nih masyarakat Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur untuk cara membedakan bank perbankan syariah maupun konvensional, atau mau mengajak nih teman-teman yang di rumah untuk menjadi nasabah bank syariah, Mil. Mungkin bisa sampaikan ke Sobat Busama ini nih. Mungkin ada salah satu bank yang udah merger ya. Oke, Mungkin sedikit merek nggak apa-apa kali nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa, sampaikan Jadi aja. kalau di bank syariah itu udah mulai dibuild besar. Salah satu contohnya itu Bank Syariah Indonesia. Oke. Kenapa? Karena dia hasil merger 3 bank, Dit. Ada Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, sama BRI Syariah. Oke, Dijadikan satu, namanya jadi Bank Syariah Indonesia. Dan pasti kan itu kapitalnya gede banget tuh, Dit. benar-benar. Gabungan dari tiga Tiga bank. bank, Dan juga mereka itu sekarang ngeluarin inovasi baru, Dit. Namanya Bank Emas. Jadi kalau kita nabung emas itu udah bisa lewat mobile banking juga, dan juga bisa lewat Bank Syariah Indonesia juga. Terus kenapa sambil ngerekomendasikan para calon nasabah untuk ke syariah? Karena kalau dari kami mahasiswa sendiri itu kita punya sedikit kata-kata yang agak sedikit keras sih mungkin ya. Jadi kalau kami tuh bilangnya riba itu memperbudak, Betul. syariah memerdekakan. Oke. Nah, seperti itu sih. Oke, berarti salah satu keuntungan dengan kita menjadi nasabah bank syariah tidak adanya riba itu tadi ya, Mel. Keberkahannya, terus halal, Oke. dan lain sebagainya. Mungkin bisa sampaikan, Mil, riba tuh, Mil, seperti apa, Mil? Oke, jadi Sampaikan kalau riba itu ya bisa dibilang kan bunga, dan juga ibaratnya kalau contoh simpelnya kalau misalnya kamu punya usaha nih, Dit, terus mau minta bantuan pinjaman modal ke bank. Nah, kalau di syariah itu kita nganalisis, oke nih usahanya kira-kira bisa untung dan bisa menghasilkan keuntungan untuk bank. Tetapi kan kita nggak tahu nih risiko nanti ketika menjalani usaha. Tiba-tiba usahamu ngedown, Dit, tiba-tiba rugi. Nah, kalau di syariah itu kita bakal review ulang. Jadi kita di akad awal itu sudah ada perjanjian. Kalau rugi kira-kira baginya segini. Jadi kalau kita rugi, kita tuh rugi bareng-bareng, Dit. Oke. Sedangkan kalau di konven nggak peduli. Iya, pasti kita Pasti terjerat. dikejar, Benar. pasti dikejar. Habis dikejar, denda. Dan kalau di perbankan syariah tidak seperti itu. Oke. Berarti itu iya. salah satu kelebihannya, Mil, ya? Apalagi ada salah satu nama akadnya itu kard. Jadi akad kard itu biasanya berasal dari wakaf atau zakah. Oke. Jadi memang kalau nasabah itu udah tidak ada solusi lagi untuk melunasi, itu bisa dihapuskan, Dit. Oke. Karena dia berasal dari wakaf dan zakat, bukan dari operasional perbankan. Oke. Jadi Samil ini salah satu penerima wakaf dari salah satu bank syariah juga. Jadi Samil itu kuliahnya gratis. Oke. Karena dapat dari lembaga sosialnya perbankan syariah. Itu sih. Banyak banget sih, kayak ibaratnya mereka itu bisa dibilang kalau di konven itu kan untung. Nah, sedangkan kalau di syariah itu keadilan, transparansi, kesejahteraan, dan banyaklah sebagainya. Oke, mungkin Sobat Busama ID ini kayaknya sudah berpikir mereka ini mau pindah jadi nasabah syariah, Mil. Oke, balik lagi terkait hoax, Mil. Iya. Kan kita tahu selain hoax memang di dunia perbankan itu kan banyak banget. Iya. Ada juga hoax-hoax di luar perbankan, bahkan yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu grup WA keluarga, Mil. Kan kita banyak nih di grup, nanti mereka siapa yang duluan nge-share, wah aku paling hebat ini karena aku yang tahu duluan informasinya. Padahal belum tentu benar. Seperti apa melihat fenomena itu, Mil? Kalau dari saya sendiri, kalau untuk yang grup keluarga itu lebih baik direm dulu sih untuk percayanya ya. Lebih baik kita percaya dulu ke media yang memang sudah terizin, udah punya izin. Salah satunya kan Busam. Nah, jadi kalau mau baca Busama ID. Berita terbaru, buka Busam aja dulu. Karena kalau udah di Busam udah pasti terpercaya. Ya kan? Sesuai slogan tuh, apa tuh? Cepat Busam, terpercaya. Nah, betul. Jadi kalau memang ada dapat info di grup keluarga, pastikan aja dulu buka di webnya Busam atau IG-nya Busam untuk memastikan. Kayaknya Samil nih bisa masuk Busama ID nanti, Sobat Busama ID ya. Oke. Jadi kan kita tahu, Mil, memang
fenomena kita nih selain minimnya literasi juga masyarakat ini kan semuanya bahkan dari kalangan bawah sampai atas tuh nggak lepas dari yang namanya gadget. Jadi dengan masifnya informasi di era digitalisasi sekarang, hoax itu semakin masif. Terutama kemarin pas politik itu kan sebagian besar hoax itu tercipta di politik, 80% lah. Nah, kita tahu dengan adanya grup keluarga, siapa yang duluan nge-share itu. Nah, Samil melihat fenomena itu, tipsnya seperti apa sih Mil? Dari Samil sendiri nih ya, misalnya mendapatkan suatu informasi di grup keluarga maupun di grup manapun nih. Lihat di media sosial kan kita kalau kita langkahnya pasti lihat nih, belum tentu betul kita cek. Nah, kalau Samil sendiri tips and triknya dari Samil selain kita mengecek fakta dan data dari berita tersebut seperti apa Mil? Kalau mungkin kalau misalnya fakta dan data tuh mungkin kita susah carinya ya. Oke. Mungkin kan kalau yang tadi Samuel jelaskan, mungkin cara tercepatnya ya kita dari search yang di share itu. Jadi sumbernya dari mana? Oke. Bisa jadi ada sumbernya, tetapi itu dari pihak tertentu. Oke. Jadi nggak bisa juga kita otomatis percaya. Jadi kita ibaratnya ya sabar aja dulu. Kita memang lihat dari bisa dibilang sumber netral atau memang dari perspektif dua sumber. Oke. Jadi kita nggak bisa langsung percaya, oh ini sumbernya misalnya sumber A, tapi sekalinya sumber A ini memihak ke salah satu. Betul. Nah itu juga ya harus kita hindari. Jadi tips and triknya ya kita sabar aja dulu. Kita jangan makan mentah-mentah sih kalau untuk informasi. Apalagi kalau di politik itu kan gampang banget adu dombanya. Itu bahaya banget sih. Jadi kita ya sabar, tahan. Memang kalau ada sumber lain yang lebih terpercaya, ya mungkin bisalah kita percaya seperti itu sih. Berarti kalau bisa stop di kita aja, jangan kita share lagi berita itu Mil ya. Iya. Oke. Nah, terkait hoax sendiri kan Mil, kita tahu Samil melihat peran serta media nih seperti apa? Kayak kita kan dari media online bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, melihat peran serta dari Diskominfo maupun media itu seperti apa Mil untuk memerangi yang namanya hoax ini? Kalau Samil sendiri lihat sebagai salah satu pengguna media sosial sendiri, itu aktif banget ya. Kenapa? Karena setiap ada informasi terbaru tuh kita refresh Instagram. Itu biasanya media-media ya seperti Busam atau media lainnya itu langsung muncul. Jadi ibaratnya yang kita takutin kalau ini hoax, tapi sekalinya udah langsung muncul. Jadi kita cepat dan terpercaya gitu. Jadi ibaratnya untuk media-media itu udah ngebantu informasi kepada seluruh masyarakat sih. Apalagi kan sudah ada Instagram, sudah ada TikTok, jadi lebih cepat lah kita dapat informasinya. Seperti itu sih. Terus juga untuk kalau ngelawan hoax, ya sekarang kalau bisa dibilang media-media tuh juga udah cepat langsung. Salah satu contohnya kayak wawancara dari pihak pemerintahan untuk mengklarifikasi hoax-hoax tersebut. Jadi bisa dibilang kalau sudah keluar dari pemerintahan, otomatis kan sudah A1 bisa dibilang ya kan. Jadi ya otomatis media yang punya akses ke sana. Jadi ibaratnya kalau nggak ada media dan lain sebagainya, kita nggak bakal tahu klarifikasi langsungnya seperti apa. Itu sih. Nah ini Mil, menarik kalau untuk hoax sendiri kan kita tahu di dunia perbankan dan lain-lain ini apalagi nasabah syariah itu ndak semuanya anak muda kan Mil. Betul. Kita tahu bahkan ada orang tua yang sebenarnya mereka itu bisa main gadget tapi misalnya kayak gaptek nggak tahu dia cara cari informasi dan lain-lain, sering pasti mereka ketipu terkait informasi perbankan syariah lah apalah. Nah dari Samil sendiri program kerjanya untuk memerangi hoax di dalam untuk apa ya memperjernih pikiran nasabah ini ada ndak Mil? Jujur itu belum ada, tapi itu inovasi yang bagus sih Dit. Jadi itu mungkin ya isu yang cukup besar juga ya, tapi mungkin kalau dari mahasiswa sendiri itu ngelihatnya kita kan nggak tahu nih ya mana yang orang lansia yang memang nasabah, kan kita nggak punya data tersebut. Betul. Tapi kalau mungkin dari kita sendiri itu ya mungkin dari pihak keluarga sih. Jadi gimana kita memberi informasi ya kita juga sampaikan tuh sedikit, bisa disampaikan ke orang tua atau nenek kakek. Jadi ibaratnya dari ya yang kita bisa sampai pasarnya, mungkin itu yang kita coba di follow up ke yang pasar selanjutnya gitu. Jadi karena kita nggak punya akses tuh untuk yang ke lansia dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari soalnya kan kita nggak tahu nih Mil, siapa tahu tadinya nih mereka mau pilih perbankan syariah, tapi karena informasi hoax itu dia
sama aja, mending bank konvensional aja, kan banyak itu fenomena di tengah masyarakat. Betul. Mungkin dari Samil sendiri ada sosialisasi kah? Sampai saat ini belum ada ya? Kalau yang sosialisasi tentang syariah itu kita baru sampainya ke SMA sih. Oke. Ke SMA. Dan juga kemarin Kiris itu kita juga sekalian sosialisasi perbankan syariah. Ke UMKM itu ya? Iya, karena kan untuk Kiris itu kan kita harus pilih salah satu bank. Nah, kalau kami pilih banknya bank syariah. Jadi kita tidak hanya meningkatkan digitalisasi, tapi juga tetap menjaga prinsip syariahnya. Oke, itu nomor satu ya. Iya. Apa tadi Mil slogannya syariah tadi? Slogannya riba memperbudak, syariah memerdekakan. Oke, tidak terasa nih Mil, sudah hampir 45 menit kita menemani Sobat Bersama ID semua. Terakhir mungkin Mil, ada ajakan kah terhadap masyarakat Samarinda maupun Kalimantan Timur nih? Yang pasti yang nonton nih kan ada anak-anak, orang tua, siapa tahu orang tua ini ingin anaknya masuk di UINSI dan sambil mau mempromosikan perbankan syariah, bisa disampaikan mungkin Mil. Mungkin untuk Sobat Bersama ID yang tertarik untuk melanjutkan perkuliahan S1-nya di UINSI, kami itu lagi membuka gitu. Kita lagi ngebuka pendaftaran, bisa dibuka di IG-nya UINSI Samarinda, juga PPDB UINSI Samarinda. Kalau di perbankan syariah bisa di searching Instagramnya perbankan syariah UINSI Samarinda. Terus untuk program untuk universitas kita sendiri itu salah satu yang unggul di Kaltim dan Kaltara. Jadi itu nilai plus juga di UINSI Samarinda. Dan juga kalau di UINSI kita tidak hanya belajar di konvensional, tapi kita juga belajar tentang syariah. Simpelnya kalau kita belajar motor, kita langsung belajar motor gigi nih. Benar. Jadi kita udah bisa bawa motor gigi, bawa matic juga bisa. Nah, sedangkan kalau yang di konven dan di umum, yaitu belajarnya matic doang. Kalau kita belajar dua-duanya, jadi plusnya banyak banget untuk di UINSI dan juga di perbankan syariah, dan juga fasilitasnya alhamdulillah mendukung. Dan juga yang terkendala biaya, UINSI Samarinda itu banyak banget kerjasama beasiswanya. Ada dari Bank Indonesia, ada beasiswa BSI, ada KIP, dan lain sebagainya sih. Kena sebutkan alasan kenapa harus masuk UINSI, dan terutama mungkin Samil mau promosikan jurusan Samil nih. Kenapa mau masuk UINSI? Karena yang pertama, salah satu universitas unggul di Kaltim dan Kaltara, dan juga di dunia yang saat ini sudah mulai digitalisasi, kita juga harus waspada nih terkait kesyariahannya. Jadi kalau di UINSI kita juga belajar tentang masa depan yang lebih baik, tapi tidak hanya tentang dunianya, Dit. Kita juga balance nih dunia dan akhirat. Itu aja sih. Terakhir Mil, closing statement dari Samil untuk Sobat Bersama ID, mungkin bisa apa aja nih Mil? Harapan kah? Dan lain-lain nih, mungkin ada yang Samil pengen sampaikan, boleh sampaikan. Nih, kamera tengah. Yang tengah. Untuk Sobat Bersama ID, dari Samil sendiri sebagai mahasiswa, mungkin gimana masyarakat menanggapi tentang hoax tadi, bisa di searching terlebih dahulu mana faktanya, dan kemudian bisa dilihat sumbernya. Dan juga untuk Sobat Bersama ID, untuk mencari sumber-sumber terpercaya, bisa di sosial medianya Busam, bisa di webnya Busam, dan juga Bersama ID ini udah legal kan, Dit, ya? Tersertifikasi Dewan Pers, Mil. Dan juga Bersama ID ini cepet banget nih klarifikasi langsung ke pemerintahan. Dan juga mungkin karena kita lagi di bulan Ramadan ya, Dit, ya? Untuk semua Sobat Bersama ID, semoga puasanya lancar, bisa sehat semua, dan juga nanti liburan lebarannya selamat sampai kampung tujuan. Amin. Mil, ini tidak lupa juga kami sampaikan selalu slogan kami ini terkait hoax itu dibuat oleh orang jahat, disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima oleh orang dungu. Jadi sebagaimana mungkin kita ya bisa menjadi orang yang tidak menjadi penyebar hoax, Mil. Semoga kedepannya dengan adanya era digitalisasi, masifnya hoax ini, kita terhindar dari akan hal itu semualah. Untuk hari ini kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya. Podcast Tea Time masih akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Saya Aditya Setiawan dan Samil Hekmatiar Siregar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID. Mantap.